Reinkarnasi figur sejarah menjadi 4 bintang Korea Selatan. Ketika kita memperhatikan kemiripan seseorang di masa lalu dan sekarang, sebagian dari kita akan terbersit tentang konsep reinkarnasi atau kelahiran kembali jiwa dalam tubuh baru setelah kematian. Dalam sebagian besar kepercayaan yang melibatkan reinkarnasi, jiwa dipandang sebagai makhluk abadi dan satu-satunya hal yang dapat binasa adalah tubuh. Setelah kematian, jiwa dipindahkan ke bayi baru atau hewan untuk hidup kembali. Reinkarnasi biasanya terdapat pada ajaran utama agama-agama India seperti Buddha, sebagian besar Hindu, Jainisme, Sikhisme, dan sebagian besar paganisme. Meskipun terdapat kelompok Hindu dan pagan yang tidak percaya pada reinkarnasi, melainkan percaya pada kehidupan setelah kematian. Dalam berbagai bentuk, reinkarnasi juga muncul sebagai kepercayaan di banyak aliran Yudaisme dan beberapa kepercayaan Amerika. Berikut adalah reinkarnasi figur sejarah versi SW History. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Akhir tragis Prince Yiwoo dan leader boyband Suho EXO. Beberapa waktu lalu, ramai perbincangan di sosial media dengan leader boyband EXO Kim Junmyeon atau kerap disapa Suho. Apakah sang pangeran telah bereinkarnasi menjadi bintang K-pop? Kostum ini dikenakan oleh Suho dalam drama musikal The Last Kiss, di mana ia memerankan Crown Prince Rudolf of Austria yang melakukan bundir dengan selirnya Maria Vitsera. Sekali lihat, tentu kita sudah bisa mendapati kemiripan Suho dan Prince Yiwoo, padahal mereka berdua tidak memiliki hubungan darah. Keduanya sama-sama memiliki wajah tampan, status, dan kaya raya. Namun, Prince Yiwoo mungkin memiliki akhir tragis menyedihkan dan menjadi korban tragedi bom atom Hiroshima. Kejadian ini membuat letnan ajudannya melakukan seppuku atau ritual bundir dengan memotong perut karena sang letnan merasa gagal melindungi sang pangeran. Jadi, siapakah Prince Yiwoo? Pangeran Yiwoo merupakan cucu Raja Gojong dan keponakan Raja Sunjong. Ia lahir pada 15 November 1912 di Gyeongsong, 2 tahun setelah aneksasi Korea. Tidak seperti kakak laki-lakinya, Pangeran Jeon, yang bercita-cita menjadi orang Jepang dan membenci keturunan Korea. Sementara Pangeran Yiwoo membenci Jepang dan ingin menjaga nasionalismenya pada Korea, bahkan sejak ia masih kecil, di mana hal inilah yang membuatnya menjadi anak kesayangan dari ayahnya. Sebagai seorang anak, ia dibawa ke Jepang untuk dididik karena saat itu keluarga kerajaan Korea tunduk pada tekanan Jepang. Pangeran Yiwoo terkenal cerdas dan unggul, baik dalam bahasa Jepang atau dalam pendidikan militernya. Sang pangeran menghabiskan karirnya di Angkatan Darat Jepang, bertugas di Batalion Filipina dan Timur Laut Cina. Terdapat rumor bahwa ketika ia ditempatkan di Manchuria, ia mendukung bahkan membantu gerakan perlawanan oleh orang-orang buangan Korea. Pada tahun yang sama, Pangeran Yiwoo menolak untuk menikahi seorang wanita bangsawan kecil Jepang dan justru menikahi putri bangsawan Korea, Lady Park Chanju. Lady Park Chanju berasal dari klan Banam Park, sekaligus cucu perempuan Marquis Park Yung-ho, suami dari Princess Yong-hye of Korea. Mereka memiliki 2 anak, Yi Cheong dan Yi Jong.
Mengetahui hal ini, pejabat Jepang sangat marah tentang keputusan sang pangeran. Tetapi hal itu disetujui karena ayah Lady Park Chang-ju adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah Jepang. Pangeran Yiwu dipaksa untuk bergabung dengan militer Jepang dan berada di garis depan untuk memenuhi ambisi kekaisaran. Ia memulai dinas militernya di Tokyo dan dikirim ke Manchuria pada tahun 1973 di tengah perang Jepang melawan Cina. Pangeran Yiwu juga lulus dari perguruan tinggi militer pada tahun 1941 dan mulai berkeliling Malaysia dan Filipina untuk menjadi alat propaganda ambisi kekaisaran Jepang di wilayah tersebut. Pangeran Yiwu ditugaskan menjadi Letnan II pada 25 Oktober 1933, dipromosikan menjadi letnan pada 25 Oktober 1935, menjadi kapten pada 1 Maret 1938, menjadi mayor pada 15 Oktober 1941, dan menjadi letnan kolonel pada 10 Juni 1945. Pangeran Yiwu kembali ke Korea Selatan untuk merawat putranya yang sakit, tetapi ia dipanggil ke militer pada bulan Juni untuk mempersiapkan serangan di daratan Jepang. Sang pangeran tahu bahwa pergi ke Jepang berarti kemungkinan besarnya ia akan mati karena serangan udara. Pangeran Yiwu mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak dan istrinya sebelum ia pergi bertugas ke Hiroshima pada bulan Juli. Sekitar sebulan kemudian, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima dan Pangeran Yiwu terkena radiasi parah karena ia hanya berjarak 700 meter dari lokasi pengeboman. Pangeran Yiwu tidak mati di tempat, tetapi kehilangan nyawanya lusa kemudian. Dia akhirnya meninggal di usia yang sangat muda, 32 tahun. Pangeran Yiwu secara anumerta dipromosikan ke pangkat kolonel. Meskipun dari luar, sepertinya para bangsawan ini diperlakukan secara luar biasa oleh Jepang, kebanyakan dari mereka menjalani kehidupan tidak kalah tragis dari Pangeran Yiwu. Setelah pemakamannya, Ajudan Letnan Kolonel Yoshinari Hiroshi melakukan seppuku karena merasa gagal tidak bisa menyelamatkan sang pangeran. Setelah itu, jenazahnya dipindahkan ke Korea dan dimakamkan pada tanggal 15 Agustus 1945, hari di mana perang berakhir. Giseng terkenal Li Nanhyang dan akhir tragis Bundir Choi Suli. Choi Suli telah mendapatkan banyak perhatian setelah sebuah foto geisha Korea, Li Nanhyang, sekitar tahun 1900 sampai 1979 yang dirilis sekitar 100 tahun lalu. Foto tersebut diunggah pada sebuah komunitas online dengan judul Geisha Korea Li Nanhyang yang lahir di akhir masa dinasti Joseon. Ia merupakan wanita yang populer di masa tersebut berkat wajah cantik dan kemampuan bernyanyinya. Untuk semua orang yang berpikir jika giseng adalah pekerjaan prostitusi, maka sepenuhnya itu tidak benar. Mereka tidak hanya harus cantik, tetapi juga harus bisa membaca, bernyanyi, memainkan instrumen, dan lainnya. Di masa lalu, mereka dianggap sebagai selebriti. Informasi tentang Li Nanhyang sangat terbatas, namun diketahui ia menjadi salah satu geisha yang sangat populer dan menikah dengan reporter koran serta menjadi ibu rumah tangga. Meskipun begitu, ia masih sangat antusias untuk bernyanyi, sehingga Ha Gyu-il yang merupakan komposer terkenal pada masa itu memberinya sebuah lagu. Dalam foto ini kita bisa menganalisis
jika keduanya memiliki mata besar, bibir kecil, hidung mancung, dan kulit putih susu. Salah seorang penggemar berkomentar, jika Sully memang reinkarnasi dari Li Nanhyang, berarti hidupnya memang ditakdirkan menjadi seorang selebriti. Aku adalah seorang penggemar yang tidak percaya dengan reinkarnasi, tetapi mereka sangat mirip. Mulai dari umur, menikah dengan orang yang jauh lebih tua, meski Sully belum menikah, tetapi saat ini ia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang jauh lebih tua. Namun sesuatu yang buruk terjadi pada 14 Oktober 2019. Sully ditemukan meninggal akibat bunuh di rumahnya pada usia 25 tahun. Sully merupakan artis K-pop yang memulai debutnya pada 2005, bergabung dalam girl band FX, dan meninggalkan FX dengan alasan ingin fokus berakting. Sully merupakan salah satu artis yang kerap mendapatkan kritik dari netizen. Ia diduga menderita depresi akibat cyberbullying. Sully mendapat kritik keras ketika ia mengunggah foto saat ia mencium pipi kekasihnya yang juga merupakan selebriti. Sully juga dibully ketika ia menandai akun G-Dragon dalam sebuah postingannya, di mana saat itu ia diundang oleh temannya tersebut dalam suatu acara. Ketika Sully mengadakan pesta piyama untuk ulang tahun sahabatnya, ia mengunggah fotonya yang mengenakan kamisol berenda dan terlalu terbuka, menampakkan bahwa ia sedang tidak mengenakan bra. Sully juga tidak luput mendapatkan kritikan pedas ketika ia memposting secara live saat ia berbagi kecupan dengan sahabatnya Gohara. Akibat postingan tersebut, banyak netizen yang menilai jika mereka adalah pasangan lesbian. Sebelum kematiannya, Sully meminta agar agensinya, SM Entertainment, menindak tegas komentar jahat dan cyberbullying. Total sebanyak 7 petisi yang meminta hukuman untuk cyberbullying dan memperkuat sistem penggunaan nama asli saat membuat akun. Tragisnya, Gohara, sahabat dekat Sully, ditemukan melakukan bunuh setelah sebulan kematian Sully di usia 28 tahun. Doojun highlight dan akhir tragis Empress Wanrong. Boyband Highlight yang sebelumnya dikenal sebagai BIS secara resmi telah mengumumkan bahwa nama baru mereka adalah Highlight pasca meninggalkan agensinya. Mereka mengatakan kepada media Korea bahwa pergantian nama dari BIS menjadi Highlight menandakan potensi mereka untuk menjadi bersinar dan luar biasa. Dalam suatu acara, sang leader memegang foto Empress Wanrong di dekat wajahnya, bahkan membuat ekspresi yang sama seperti sang permaisuri. Banyak yang mengungkapkan jika sepertinya Empress Wanrong memutuskan untuk berganti jenis kelamin selama perjalanannya untuk kembali ke bumi, karena ia telah bereinkarnasi sebagai leader Highlight yang tampan. Jadi, siapakah Empress Wanrong dan kenapa ia dinobatkan menjadi permaisuri terakhir Cina yang memiliki kehidupan tragis? Empress Wanrong adalah istri sekaligus permaisuri Kaisar Puyi yang merupakan kaisar terakhir di Tiongkok. Ia juga menjadi permaisuri dari negara boneka Jepang Manchukuo dari tahun 1934 sampai penghapusan monarki pada tahun 1945. Selama invasi Soviet ke Manchuria tahun 1945, Wanrong ditangkap oleh gerilyawan komunis Tiongkok dan dipindahkan ke berbagai lokasi sebelum ditempatkan di kamp penjara. Hirosaga menulis tentang waktu permaisuri Wanrong di penjara sebagai berikut.
Sepanjang hari, permaisuri berguling-guling di lantai kayu, berteriak dan merintih seperti wanita gila. Wanrong kecanduan opium dan ia tampak menderita. Ia dipajang di penjara seolah-olah ia berada di kebun binatang dan orang-orang datang dari bermil-mil untuk mengawasinya. Selama waktu itu, Wanrong berhalusinasi menjadi permaisuri lagi, dan dalam suatu insiden, ia berbicara dengan nada memerintah kepada penjaga penjara untuk membawakan pakaian, makanan, dan memandikannya. Yang tentu, para penjaga merespon dengan menertawakannya. Permaisuri telah jatuh dari tempat tidurnya ke lantai beton dan makanannya telah ditinggalkan di pintu masuk selama berhari-hari. Bau urinnya sangat menyengat dan mengerikan. Empress Wanrong meninggal di penjara pada Juni 1946 dan jenazahnya tidak pernah ditemukan. Pada tanggal 23 Oktober 2006, adik laki-laki Wanrong melakukan pemakaman ritual untuknya. Untuk sejarah tragis, kehidupan Empress Wanrong dan intrik politik sang permaisuri akan saya bahas di video selanjutnya. Akhir tragis Saint Stephen dan Sehun EXO. Suho bukan satu-satunya anggota EXO yang dianggap bereinkarnasi, tetapi fans berhasil menemukan bahwa Sehun terlihat sedikit mirip dengan Saint Stephen, santo pelindung kuda, pembuat peti mati, tukang batu, dan sakit kepala. Sehun mungkin adalah reinkarnasi Saint Stephen karena suaranya yang indah dapat meredakan sakit kepala yang paling parah. Saint Stephen adalah martir Kristen pertama. Stephen diyakini adalah seorang Yahudi Yunani yang masuk Kristen. Ketika jumlah murid bertambah, ada banyak kebingungan tentang pembagian sedekah dan pelayanan orang miskin. Karakter Stephen yang dapat dipercaya membuat ia dipilih sebagai orang yang melakukan tugas ini. Santo Stephen adalah seorang orator yang baik dan terpercaya. Gaya berbicaranya begitu efektif sehingga banyak orang Yahudi menjadi khawatir tentang keberhasilannya. Mereka menuduhnya melakukan penistaan dan ia berakhir diadili. Hal ini menyebabkan kemarahan oleh banyak orang dan ia diseret ke jalanan. Saint Stephen kemudian dirajam sampai meninggal menurut hukum pada waktu itu. Di antara 4 figur sejarah yang telah dibahas, siapakah yang memiliki wujud reinkarnasi sangat mirip? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.